Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita telah tahu bahwa setiap hamba itu mesti memiliki kesalahan. Kullu bani adama khotoun wa khairu khotoina atau wabun. Setiap anak Adam atau manusia mesti memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah itu bertaubat. Dalam kesempatan ini kami akan mengaturkan tentang istighfar, baik itu dalilnya maupun penjelasannya. Karena dengan istighfar Allah akan tambah menyayangi hamba yang mau selalu istighfar dan mengampuni dosa-dosanya, meskipun dosa-dosanya itu sudah menumpuk dan besar. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar mendapat ampunan. Amin. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Pengertian istighfar. Istighfar itu sayyidul ibadah, yaitu sebuah permohonan ampunan dari hamba kepada Allah atas dosa-dosanya dengan aturan tertentu. Waktu istighfar yang afdal di waktu sahur. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Ali Imran 17. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Ad-Dzariyat 18. Allah memberi jaminan kepada yang mau istighfar. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa 110. Penjelasan ayat: barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya orang lain atau diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat seperti meminum khamr, kemudian ia mohon ampun kepada Allah agar diampuni dan dihapuskan dosanya dengan memohon ampunan, maka dia akan mendapati Allah sebagai zat yang Maha Pengampun atas semua dosanya lagi Maha Penyayang kepadanya dengan menerima taubatnya. Allah memberi jaminan lebih kepada yang golongan awabin. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihina fa innahu kana lil awabina ghafura. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Al-Isra 25. Waladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka,
Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Ali Imran 135. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang pengertian istighfar dan waktu yang paling afdol untuk beristighfar. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan penjelasan tentang jaminan Allah kepada atau untuk hambanya yang benar-benar mau beristighfar dengan baik dan benar sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya. Dilanjutkan dengan pengertian tentang buah atau hasil dari orang-orang yang mau beristighfar. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Buah dari istighfar seperti berikut. 1. Tidak akan mendapat berbagai macam siksa selama hidupnya. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Al-Anfal 33. 2. Mendapat keberkahan hidup dan berbagai kebaikan. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Surat Nuh 10 hingga 11. 3. Bertambah kekuatan batin dan lahiriahnya. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la yatawallau mujrimin. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Surat Hud 52. 4. Mendapat jaminan hidup bahagia, sa'adah. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasana ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlim fadlah. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Surat Hud 3. Anjuran Allah agar sesegera mungkin beristighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Contoh bunyi istighfar, minimal mengucapkan astagfirullah, aku memohon ampunan kepadamu ya Allah, atau yang lain. Berikut Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu laka bi dzambika faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkau yang menciptakanku, sedang aku adalah hamba-Mu. Dan aku di atas ikatan janji-Mu, yaitu selalu menjalankan amal ketaatan kepadamu. Dengan semampuku, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmat-Mu terhadap diriku, dan aku mengakui dosaku kepadamu, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang bisa mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Ikhwati Fiddin Arsyadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang buah atau hasil dari hamba Allah yang selalu beristighfar dan juga contoh bunyi istighfar. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu akan mengampuni semua dosa kecuali dosa dari perbuatan syirik. Ayat dan penjelasannya seperti berikut ini. Allah akan mengampuni semua dosa kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. An-Nisa 48. Penjelasan ayat, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dengan makhluknya, dan Dia akan mengampuni dosa-dosa lain selain syirik bagi orang yang Dia kehendaki berdasarkan kemurahannya, atau menyiksa orang yang Dia kehendaki karena dosa-dosa tersebut sesuai dengan kadar dosa yang telah diperbuatnya berdasarkan keadilannya. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, ia akan membuat dosa besar yang tidak terampuni bila orang itu mati dalam kondisi tersebut. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Az-Zumar 53. Penjelasan ayat, katakanlah wahai Rasul kepada hamba-hambaku yang bergelimang dalam kemaksiatan dan melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan dosa-dosa ajakan dari hawa nafsu mereka. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah hanya karena banyaknya dosa kalian, sebab Allah mengampuni semua dosa-dosa bagi siapa yang bertaubat
darinya dan meninggalkannya sebanyak apapun dosa-dosa itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi dosa para hambanya yang bertaubat kepadanya, lagi Maha Penyayang kepada mereka. Ikhwani Fiddin, arsyadakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang istighfar. Maka kita harus memperbanyak istighfar. Allah akan memberikan banyak manfaat. Semoga kita bisa istiqomah dalam beristighfar. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.